Aceng, apakah cara ini benar-benar bisa datangkan hujan? Daking dilanda kekeringan. 3 tahun tak hujan. Aku berdoa dengan dupa. Siang malam tanpa henti. Dapatkah ini lewat mimpi? Pasti petunjuk dari langit. Yang mulia, santo perempuan terpilih ditakdirkan surga hanya dengan darah santo perempuan diteteskan di tembok kota. Persembahan langit barulah bisa sentuh langit dan bumi. Ninger, maafkan kami. Demi umat manusia, rakyat Yawata, tubuh ini takkan kusayangkan. Harap santo perempuan bertahan sebentar lagi. Tinggal menunggu. Tetes terakhir darah murni jantung. Upacara ini akan selesai. Aceng, di mana UR? Mengapa akhir-akhir ini dia tak menemuiku? UR di aula. Berdoa dengan dupa untukmu, berpuasa, dan menyucikan hati. Tenang saja. Setelah upacara selesai, aku sendiri antar dia menemuimu. Ninger, kamu sudah kehilangan banyak darah. Makanlah untuk memulihkan tenaga. Tak perlu. Meminta hujan perlu ketulusan. Takkan ku minum. Yang mulia santo perempuan, makanlah sedikit. Jika Anda sakit, upaya minta hujan ini akan gagal sia-sia. Kuharap santo perempuan pertimbangkan masa depan Dacing. Jangan menolak. Bagaimana rasanya? Lezat. UR, kau dengar? Ibumu bilang rasanya sangat enak. Kau, apa omonganmu? Apa maksudmu, UR? Sup yang baru saja kau minum, terbuat dari darah dari jantung UR yang direbus. Jiang Huining, kau menelan darah jantung anak kandungmu sendiri. Kau melanggar puasa, menghina surga. Hukuman langit akan datang. Kesucianmu akan musnah selamanya. Apalagi yang harus kudusta? Sambut Nyonya Qian Yue, penerima takdir surgawi, satu-satunya santo perempuan The King. Kakak, beruntungnya kau di atas tembok kota ini. 3 hari mencucurkan darah, Kadik. Akhirnya, kuwarisi sifat ilahimu yang tiada tara. Mengapa? Mengapa kalian menipuku? Mengapa? Jika harus disalahkan, hanya bisa karena kau terlalu bodoh. Shenche, dulu saat kakimu hancur, dikucilkan semua orang. Akulah yang mempertaruhkan nyawa menyambungkan uratmu. Shixiong, go, Opiamachi, akulah yang beri darah jantungku untuk menyelamatkanmu. Pak Yongqi, dulu uratmu putus, bukan karena taruhan nyawaku. Oh, mana mungkin kau bisa berperang sekarang? Aku telah mengorbankan segalanya untuk kalian. Kenapa kalian malah menyakitiku? Sheng Nu, hujan belum turun karena darahmu masih belum cukup. Sampai sekarang, kau masih mau membohongi kami, yang selalu membantu kami. Jelas adalah Nona Qian Yu. Jika bukan karena Nona Qian Yue merencanakan strategi dan merawat dengan tulus, kami sudah mati sejak lama. Benar. Kalau bukan kau merebutnya dengan sihir, posisi Sheng Nu seharusnya milik Qian Yue. Posisi Sheng Niu adalah takdir dari langit. Kapan aku merebutnya? Shen Cheng, aku adalah istri sahmu. Bahkan kau pun tidak mempercayaiku. Kau berani menyebut diri istri sah bersamamu. Aku hanya merasa jijik. Tahukah kau, aku bilang pada UR, asal dia patuh, bisa bertemu ibu. Tapi siapa sangka, dia benar-benar percaya. Dia sebodoh dirimu. Saat aku menghunus pedang, dia mengerang kesakitan, terus memanggil ibu. Sampai akhirnya mati. Shen Cheng, aku akan membunuhmu. Dia masih punya sisa sifat ilahi. Jika dia lebih banyak berdarah, kita bisa ambil kembali sifat ilahimu sepenuhnya. Jiang Huining, tak walau kau Sheng Nu, kau tetap hanya bisa kugenggam. Selamanya, kau tetap diinjak-injakku. Mengapa? Kita berdua terikat oleh darah. Selama ini kau kusayangi bagai permata. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau berani menyebut terikat oleh darah? Kita piring puan, Jiang. Kenapa kau putri sah dimanjakan? Ibuku pelayan rendahan. Kemuliaan yang kau nikmati hari ini seharusnya seluruhnya milikku.
Mulia Shengnu, asal baginda sembuhkan kakiku, syarat apapun ku penuhi. Aku tak ingin hidup lumpuh. Bukankah aku sudah mati? Yang Mulia Shengnu, kami mohon ampunan, tolong selamatkan Pangeran Kelima. Dia nyaris tak bertahan. Yang Mulia, Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Yang Mulia baru saja ikut upacara persembahan langit. Ditakdirkan jadi santo perempuan. Mungkin lelah mental. Upacara persembahan kepada langit. Benar. Di upacara persembahan, Anda terpilih dari kerumunan. Di sinari cahaya suci. Pemandangan itu masih kuingat. Masih membuat jantung berdebar kencang. Terlahir kembali. Terlahir kembali sebagai... Jiang Huining, kau selamanya injakan kakiku. Shen Cheng, korbankan energi spiritualmu, perbaiki meridian dan tulangmu, bantu jadi pangeran mahkota, melahirkan anak-anakmu, tapi kau bersekongkol dengan Jiang Qianyue, menyiksa keluarga darah dagingku. Apa bedamu dengan binatang buas? Shen Cheng, Jiang Qianyue, Shizun, Pai Yongqi. Sakit menggerogoti tulang di kehidupan lalu, akan kukembalikan 10,000 kali lipat. Baru terima takdir surgawi. Energi spiritualku belum stabil. Meski korbankan energi, hanya bisa selamatkan satu orang. Upacara persembahan baru usai. Hamba tahu saat ini. Seharusnya tak ganggu meditasi santo perempuan. Pangeran Kelima Sekarat. Yang Mulia Santo Perempuan, selamatkan nyawa Pangeran Kelima. Pangeran Kelima sakit kronis, seharusnya beristirahat di kediaman. Tak pantas menyita energi spiritual santo perempuan. Tidak, bukan begitu. Lumpuh sejak lahir, dihina dunia, di istana dalam ini, menderita perlakuan keras, ambisi besar, cacat ini membelenggu. Adik kelima sakit bertahun-tahun, ditunda sebentar tak masalah. Aku berbeda, jika sembuh, memajukan negara, daging makmur dan damai, vaikutkan semangkai masak. Hati-hati bicara, Yang Mulia. Hanya pangeran biasa. Kemakmuran daging bergantung pada kaisar, bukan Anda. Apa maksudmu? Kakak, bagaimana bisa berkata kata-kata menggina seperti ini? Si Pei minta mail pada panggilan ketiga. Orang yang kupilih adalah kamu. Ikutlah aku pergi. Terima kasih atas belas kasihan Sri Suci. Mewakili Yang Mulia, memberi hormat. Mengapa tidak memilihku? Perkataanku tadi. Tidak kamu dengar? Hatiku untuk rakyat, cita-citaku menguasai dunia. Sudah tak sabar begini? Dengar pun apa gunanya? Takdir, ada hitungannya. Berkah dan bencana harus dipikul sendiri. Tidak terpilih olehku, itu sudah takdirmu. Kakiku lumpuh. Meski takdir surga. Tapi Sri Suci, korbankan sedikit energi keberuntunganmu, ubah takdirku melawan langit. Mengapa kau tega menontonku mati? Mengurangi energi keberuntungan? Bukan cuma energi keberuntungan, tapi juga umur panjangku sebagai Sri Suci. Mengapa? Aku harus berisiko menyelamatkanmu. Ibuku permaisuri istana, asal sembuhkan kakiku. Saat jadi putra mahkota, kau jadi permaisuri. Jika aku naik takhta, kau bisa jadi ibu negara. Apa yang kamu tertawakan? Lupakan jadi kaisar. Meski kau kaisar, aku Sri Suci, tertinggi di antara pejabat. Kaisar sendiri pun harus menghormatiku. Mengapa aku harus merendahkan diri? Jadi permaisuri kecilmu. Lagi pula, kau sekarang cuma pangeran biasa. Bahkan bukan putra mahkota. Kamu? Ikut aku. Kakak, jika marah, lampiaskan padaku saja. Tapi kaki pangeran ketiga. Kita tak bisa diam saja. Jika kau tak menolong, aku akan terus berlutut di sini. Suka berlutut? Berlututlah di luar. Jangan kotori kediaman Sri Suci. Jiang Huining, jangan kau lancang. Kalau bukan kau mencuri gelar Sri Suci Qianyue, kami tak perlu dihina di sini. Pangeran ketiga melawan atasan. Tampar mulutnya. Pelayan jahat, kau berani memukulku. Ucapan tak berbudi. Tampar lagi. Aceng, Jiang Huining, kau sudah gila. Aneh. Jiang Huining terasa seperti orang yang berbeda. Berbeda dengan dirinya yang penakut dulu. Sama sekali berbeda. Aku Sri Suci yang ditakdirkan. Takkan kubiarkan kalian menghina. Jabatan Sri Suci ditetapkan surga, disahkan langsung kaisar. Perkataanmu meragukan takdir surga atau keputusan kaisar. Jiang Huining, tunggulah sampai aku jadi kaisar. Pasti akan kau sesali. Masih belum tentu apa yang terjadi nanti. Selama aku Sri Suci dan kau pangeran, kau selamanya di bawahku.
Pangeran kelima Shenzing, ibunya status rendah. Selama ini tinggal di Istana Lenggong. Kehidupan lalu, aku bermaksud menolongnya setelah sembuhkan Shen Cheng. Tak disangka dia meninggal keesokan harinya. Ini bukan penyakit, melainkan racun. Racun menyebar ke pembuluh jantungmu. Kalau dibiarkan, kau mungkin takkan bertahan sampai pagi. Putri Suci, kau tak bisa menyelamatkanku. Kau ingin hidup? Kalau begitu, mulai sekarang patuh padaku. Lakukan apapun yang kukatakan. Setuju? Ambil kue-kue ini untuk dimakan. Mengapa kau membantuku? Sebagai putri suci, aku harus peduli pada seluruh umat manusia. Baru bisa mendapat restu langit. Putri Suci, aku akan sepenuhnya tunduk padamu. Baiklah, lepaskan pakaianmu. Apa? Tahan sebentar. Darahku berenergi matahari murni, meski sangat berkhasiat. Tapi saat diberikan ke orang biasa, akan terasa panas menyengat. Bagaimana rasanya? Tiga hari lagi, upacara penobatan, kehidupan sebelumnya. Shen Cheng pakai bantuanku, sembuhkan kakinya. Si Sun juga beri saran penanganan bencana, sehingga dia bisa memasuki Istana Timur. Ini beberapa di antaranya, General Wen, Nyonya Qin, dan Guru Cui. Mulai hari ini, mereka akan mengajarkanmu 6 seni, ritus, musik, memanah, mengemudi, menulis, dan matematika. Buka mulut. Kamu benar-benar menelannya begitu saja? Tidak takut itu racun yang mematikan? Tidak takut. Meski aku olah. Shen Cheng, kali ini, posisi tertinggi itu. Mungkin kamu tenang saja. Keturunan kerajaan. Bukan hanya kamu seorang. Sial, wanita itu berani menghinaku seperti ini. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Ini semua salahku. Yan Yue tidak berguna. Jika posisi perawan suci milikku, Yang Mulia tak perlu dihina. Kamu tak perlu diperlakukan begini. Ini bukan salahmu. Itu Jiang Huining. Dia yang merebut kesempatanmu duluan. Berkeliaran sejauh ini. Yang Mulia, hamba dan Perdana Menteri Xie, kakak perempuan tumbuh bersama. Mungkin dia punya cara. Jangan tunda lagi. Segera kirim orang untuk menjemput Perdana Menteri Xi. Kakak Sun, kamu datang. Yang Mulia, tidak perlu panik. Kudengar, perawan suci takdir ini bisa meramal bencana. Jika kita ambil darah murninya, kita bisa seperti perawan suci, mendapat kemampuan meramal. Benarkah itu? Yang Mulia, Upacara penobatan 3 hari lagi. hamba punya rencana bisa mengubah situasi Yang Mulia. Siapa kamu? Berani masuk ke kediaman perawan suci tanpa izin? Biarkan aku masuk. Yang Mulia Perawan Suci, selamatkan nyawa. Menteri kami tiba-tiba sekipara, muntah darah terus-menerus. Dia hampir tidak tertolong. Xie Sun. Penyakit mematikan ini sudah ada di kehidupan sebelumnya. Kamu menipuku untuk mengambil darah hatiku. Semua ini untuk mencuri nasib baikku, agar Jiang Qianyue sukses. Di hidup ini, aku takkan memenuhi keinginan kalian. Aku bukan tabib. Terima kasih atas pujianmu. Cari ahli yang lebih kompeten. Antarkan tamu. Winning, kamu dan Goer tumbuh bersama sejak kecil. Nyawanya di ujung tanduk. Tega melihatnya seperti ini. Dan melihatnya mati tanpa menolong. Kaning, bagaimana perlakuan kakak selama ini padamu? Kamu yang paling tahu di hati. Demi masa lalu kita. Selamatkan nyawanya. Kurang ajar, Sang Perawan Suci. Bilang tak bisa diobati. Jangan ribut di sini.
Dia bisa selamatkan anak buangan istana dingin. Kenapa tak bisa selamatkan anakku? Bukankah perawan suci peduli dunia? Jika hari ini dia tak menolong, aku akan hantamkan kepala di tangga ini. Ibu jangan. Baiklah. Demi hubungan masa lalu kita, aku akan kuantarkan kalian. Kasun, Kaning sudah datang. Kamu akan tertolong. Ning kau datang. Siesun, kamu kuma andalkan. Penampilan setengah mati ini menipu kepercayaanku. Kebohonganmu jelas. Dulu, aku benar-benar buta. Apa kata tabib istana? Tabib bilang, penyakit Kasun sudah sampai sumsum tulang. Inderanya hilang, tubuh tak berasa. Begitu ya? Penyakit Kak Sun tak bisa ditunda lagi. Baizi, ambil jarum halusku. Serbot ini? Kak Sun, aku pakai jarum ini. Menusuk titik saraf paling sakitmu. Tahan sedikit. Ada rasa? Tidak sama sekali. Tapi... Sekarang ada rasa. Bagaimana bisa begini? Aduh. Kakak. Kasun. Kakak, bagaimana kau berani? Aku kenapa? Kalian yang minta aku menyelamatkannya, kan? Kak Sun, kamu baik-baik saja, Kago? Sama sekali tak berasa. Sepertinya penyakit Kak Sun sudah terminal. Sudah tak tertolong lagi. Siapkan pemakaman. Aku pergi. Berdiri, kau tak boleh pergi. Berikan darah hatimu untuk Kak Sun. Dia pasti sembuh. Kurang aja. Darah hati sang permaisuri. Bukan cuma penopang kesejahteraan rakyat seluruh negeri. Juga terkait dengan naik turunnya nasib negara ini. Mana bisa kau seenaknya melepaskannya? Aku Ninger Yuer tidak sengaja melakukan ini. Aku tahu dia tak bermaksud begitu. Tapi Kakak Sun setia pada negara dan raja. Belajar keras 13 tahun lebih. Baru jadi Perdana Menteri. Jika darahku pengaruhi nasib negara, bukankah itu menjerumuskan Kakak Sun ke pengkhianatan? Kakak Sun, jika ku pakai darah hatiku untuk menyelamatkanmu, hatimu pasti tak nyaman. Tapi tenang saja, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku ke istana. Mohon Kaisar, kirim tabib istana periksamu. Tidak boleh. Kalau tabib istana datang, rencana pura-pura sakitku akan... Kakak Sun kau. Tidak perlu, kami akan melapor sendiri kepada Kaisar. Tidak usah repot-repot kakak. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Aneh, dulu saat aku sakit atau terluka, Huining selalu khawatir. Tak pernah setenang hari ini. Siram luka tak berhasil, harus cari cara lain. Aku punya ide lain. Masih ada ide lagi? Coba katakan. Kakak sebentar lagi datang bulan. Ambil pembalut bekasnya. Dapat darah sang perawat. Ide apa ini? Ini benar-benar menjijikan. Kau mau aku minum? Ini benar-benar menjijikan. Kakak Sun, demi rencana besar kita, tahan sebentar. Sekarang ini, satu-satunya cara. Sepertinya sekarang hanya bisa begini. Tapi hal ini harus dirahasiakan. Memasakkanmu bubur panas. Cepat diminum. Mengapa memasak bubur untukku? Wayahmu pukat. Kupikir bubur panas. Mungkin bisa bantu. Terima kasih. Sudah lebih baik. Yang mulia sang perawan, pembalut haid baru sudah dikirim. Ini berenergiin. Mudah disalahgunakan ilmu hitam. Seperti biasa, bakar habis di halaman. Jangan sisakan sedikit pun. Mengerti? Baik. Mata pelayan tadi mencurigakan. Aku tahu. Menyalahgunakan benda najis hanya akan menuai bencana. Ikan ini sudah menyambar umpan. Yang mulia, barangnya sudah sampai. Sudah digunakan oleh sang suci.
Kamu yakin? Tidak salah kan? Kalau salah, aku bunuh kamu. Ini benar adanya. Ini langsung diberikan Sang Suci kepadaku. Beliau juga menyuruhku membakarnya. Kukuri ini nyawa taruhannya. Ambil. Diam mulutmu. Pergi selamanya dari ibu kota. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Yang Mulia. Segera pergi. Kamu yakin ini bisa diminum? Tentu saja. Kakak Sun, kitab kuno mengcatat, darah Sang Suci ini mengandung kekuatan murni. Warisan takdir surgawi. Cepat, kau bersekerang. Bagaimana? Kakak Sun tidak apa-apa? Tidak masalah. Aku melihat. Penobatan Sang Suci pertanda baik. Nanti Sang Suci meneteskan darah ke bunga pioni 3 warna. Nanti bisa lihat Phoenix terbang. Konon, siapa lihat Phoenix terbang, dapat berkat Sang Suci. Aku sudah tidak sabar. Paduka, Mulailah. hari ini upacara penobatan Sang Suci. Doakan fenomena Phoenix terbang untuk keberkahan daging. Phoenix akan muncul. Kemangkiran Phoenix membawa keberuntungan bagi daging. Pemandangan langka ini lebih hebat dari yang diceritakan. Gagak. Kenapa gagak? Gagak! Ini pertanda buruk. Besok di hadapan Dewan Kerajaan, pastikan Jiang Huining pakai pisau ini. Pisau berdarah gagak. Benar. Darah perawan suci sangat sakral. Diteteskan pada pioni 3 warna, seharusnya muncul Phoenix terbang ke langit. Bagaimana mungkin gagak muncul? Dia bukan perawan suci sesungguhnya. Putrimu Jiang Qianyue menghadap Yang Mulia. Yang Mulia berkata, dia bukan perawan suci sejati. Yang Mulia, saat pemilihan perawan suci dulu, batu suci hanya bereaksi pada darahku. Batu suci tak mungkin salah. Kakak, berapa lama lagi engkau tipu Yang Mulia? Sampai kapan? Jika jujur sekarang, Yang Mulia mungkin memaafkanmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Mulia, hamba tak tahu dia bicara apa. Yang Mulia, Jiang Huining menipu Paduka dan menipu posisi perawan suci. Karena dia sama sekali bukan perawan suci sejati. Apakah ini benar? Pasti benar. Dia juga menipu saya. Lihatlah. Phoenix. Ini adalah Phoenix. Akulah perawan suci yang sesungguhnya. Bunga pioni bermekaran. Phoenix muncul ke dunia. Ini semua tanda perawan suci. Saat pemilihan, jelas kulihat kau sentuh batu perawan suci. Gajah emas mungkul. Apa penjelasan untuk ini? Yang Mulia, kakak pasti pakai ilmu hitam. Curi gelar perawan suci, tipu batu suci. Dia penyihir sial. Gagak muncul. Peringatan dari langit. Jika tak dihukum berat, kita akan dimurkai langit. Bencana akan menimpa kerajaan Daking. Apa penjelasan? Yang Mulia, hamba perawan suci sejati. Tak perlu penjelasan. Ayah, pemilihan perawan suci di Dacing selama ribuan tahun tak pernah terjadi seperti ini. Burung gagak pertanda sial. Identitas perempuan ini meragukan. Jika tetap di istana, bisa bencana. Ayah, putuskan hukuman. Yang Mulia, Phoenix, emas buktikan Nona Qianyue, perawan suci sejati. Penyihir ini mengacaukan istana, menghina dewa-dewa, hingga turunkan hukuman langit. Gagak. Yang Mulia, hukum mati dia sekarang. Dengan hukuman lingci, redakan murka langit. Lindungi Daking, agar kerajaan terjaga. Saya mendukung ini. Pengawal, tangkap Jiang Huining segera. Tunggu. Bentar. Kenapa dia datang? Ini bukan pangeran kelima? Kenapa dia datang ke sini? Konon, pangeran kelima ini tidak pernah disukai Baginda. Tinggal di istana dingin, tubuhnya sangat rapuh. Tapi dari penampilannya, tidak terlihat sakit. Apa tujuan kedatanganmu? Ayahanda, masalah Shengnu ini, hamba ingin sampaikan. Adik kelima, kau datang tanpa panggilan ayahanda. Ini pelanggaran apa? Cepatlah mundur. Upacara penobatan Shengnu, acara besar, Daking. Semua pejabat boleh menyaksikannya. Kenapa aku tidak boleh hadir? Kau, bawa orang itu ke sini. Ayahanda, orang ini 3 hari lalu mencuri kain menstruasi Shengnu dan transaksi rahasia dengan Perdana Menteri Si. Darah yang katanya panggil Phoenix emas, bukan miliknya. Dibuat menggunakan cairan menstruasi Shengnu. Menyelamatkanmu tak sia-sia. Katakan, jika ada satu kata dusta,
akan kubunuh seluruh keluargamu. Ya ampun, Paduka. Ini rencana PMC. Dia bilang dia akan beli cairan menstruasi Shengnu mahal. Hamba jadi nekat melakukannya. Saya tidak. Paduka, kain menstruasi ini barang pribadi perempuan. Untuk apa hamba membutuhkannya? Hamba difitnah. Benar, Ayahanda. Perkataan budak ini tidak bisa dipercaya. Perdana Menteri Xie adalah pilar negara. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Ini fitnahan. Pangeran kelima, kakakku menyelamatkanmu. Kamu berterima kasih padanya, tapi jangan tanda berbohong seperti ini. Fitnah atau bukan, terbukti dengan tes. Mohon Paduka, minta Shengnu teteskan darah lagi untuk uji keasliannya. Disetujui. Phoenix muncul lagi. Sekarang keduanya memiliki pemandangan Phoenix terbang ke langit. Lalu siapa yang benar-benar Shengnu? Tentu saja hamba, Paduka. Shengnu bisa merasakan bencana. Hamba sudah meramalkan. Daging akan mengalami kekeringan besar. Tak siap. Rakyat menderita. Jika benar katanya, kekeringan besar akan datang. Konsekuensi tak terbayangkan. Benar, Yang Mulia. Ayahanda, putramu rancang strategi atasi bencana. Begitu kekeringan datang, rakyat pasti diselamatkan dari penderitaan. Ayah, tenanglah. Ajang Huining, kekuatanmu sudah kugunakan. Pertanda kekeringan ini sangat jelas. Kau pasti terkejut dan putus asa, bukan? Ajalmu sudah tiba. Aku melihat tanah retak-retak, tanaman layu, sungai mengering. Ini kekeringan langka 100 tahun. Hanya dalam beberapa hari. Baik. Dengan firasat ini, Jiang Huining pasti akan hancur reputasinya. Nona Qianyue, pada upacara penobatan, semuanya tergantung padamu. Jiang Huining, gelar Dewi Suci atau nyawamu, semua milikku. Benarkah? Tapi sepengetahuanku, tidak akan ada kekeringan sama sekali. Sebaliknya, langit aneh, uap bergolak. Beberapa hari ke depan, hujan deras tanpa henti. Daking hadapi bencana langka 100 tahun. Banjir besar. Yang Mulia, saya usul, Paduka harus segera dekret. Perkuat tanggul, evakuasi warga dataran rendah, siap hadapi banjir. Banjir besar? Bukankah ini justru berlawanan dengan kekeringan? Benar, lalu siapa yang harus kita dengarkan? Omong kosong. Jiang Huining, hentikan fitnahmu ini. Selama ratusan tahun, Daqing tak pernah hujan deras musim ini. Apalagi banjir. Kau sudah kehabisan akal dan meronta-ronta. Yang Mulia, semalam hamba amati langit meski awan berkumpul, tapi tak ada tanda hujan deras. Apalagi banjir besar. Yang Mulia, perkataanku benar. Pertanda kekeringan ini jelas terlihat. Gelar Dewi Suci bisa kulepas, tapi mana berani aku permainkan nasib negara? Ayahanda, Dewi Suci ini baik hati dan cerdas. Di kalangan rakyat, bahkan dijuluki bodhisattva kecil. Bagaimana mungkin dia dituduh penyihir? Mohon Ayahanda selidiki dengan adil. Kakak itu, bagaimana menjelaskannya? Dia pakai sihir. Tangkap dia. Bukan aku. Adik kelima terus membela Jiang Huining. Kau terlibat asmara dengannya. Kakak ketiga memuji Jiang Qianyue. Apa maksudmu sebenarnya? Kau Cukup. Kakak pertanda sial besar. Lebih baik percaya daripada mengabaikan. Pengawal, bawa Jiang Huining ke penjara. Tunggu hukuman lebih lanjut. Benar-benar hujan. Ini sungguh ajaib. Perawan suci. Dia yang sebenarnya perawan suci. Yang Mulia, sekarang Anda percaya apa yang saya katakan? Bagaimana mungkin ini? Saya lihat jelas kekeringan besar. Bagaimana mungkin ini? Bukankah kalian selama ini ingin kemampuan saya? Jika demikian, akan kuberi kalian kemampuan menarik. Aku telah menggunakan mantra rahasia dalam darah ini. Kau hanya akan melihat yang berlawanan dengan masa depan sebenarnya. Perawan suci, bisa meramal bencana. Kau memang terpilih. Yang Mulia, hamba telah menghitung beberapa wilayah yang akan terdampak parah, yaitu Qingzhou, Yuzhou, dan Liangzhou. Sejak zaman kuno, banjir menghancurkan tanaman dan rumah-rumah, menyebabkan rakyat kehilangan tempat tinggal. Apakah para menteri memiliki strategi yang baik? Putraku, apa kau punya ide? banjir ini datang tiba-tiba. Anakmu belum ada rencana. Ayah, kakiku bermasalah. Anakmu selalu berpikir menyembuhkan kaki prioritas utama. Sembuhkan kaki. Meski bukan tumor, untuk apa aku butuh kamu?
Ayah, anakmu punya cara. Pangeran kelima. Urusan penting negara. Jangan buat keributan di sini. Segera pergi dari sini. Yang mulia, semua menteri di istana, tak ada yang bisa beri solusi. Kenapa tak dengar pendapat pangeran kelima? Apa salahnya? Selain itu, ramalan, hamba melihat seseorang memancarkan sinar keemasan. Seperti yang mulia, dia pembawa keberuntungan bagi Daking. Pasti bisa mengatasi banjir ini untuk Daking. Sinar ya, Mas? Apa yang Sheng Nu lihat? Calon kaisar masa depan? Benarkah? Benar 100%. Pembawa keberuntungan apa? Omong kosong belaka. Aku Sheng Nu. Penglihatan dan perasaanku dituntun langit. Berani-beraninya kau meragukannya. Yang mulia, bantuan bencana adalah urusan vital rakyat. Tahun sebelumnya, pangeran ketiga biasa tangani. Hamba rasa tahun ini, pangeran ketiga sebaiknya tetap tangani. Hamba setuju. Singer, apa usulanmu? Usul, Tiyuzhou, Qingzhou, Liangzhou, rekrut tenaga kerja muda, perkuat tanggul, evakuasi warga ke tempat lebih tinggi, persiapan logistik, manfaatkan cadangan lumbung padi, serukan pedagang kaya, sumbangkan bahan makanan. Selain itu, kirim tim medis, cegah wabah pasca bencana. Anda tidak pernah bersekolah? Bagaimana bisa memiliki wawasan seperti ini? Ayah, sebagai pangeran, hamba tak mau permalukan keluarga kekaisaran. Di waktu senggang, hamba rajin membaca. Yang mulia, setelah pangeran kelima berbicara, hamba merasakan kehangatan matahari menyelimuti tubuh. Ini pasti petunjuk langit. Bagus kalau begitu. Singer, bantuan bencana ini akan kuserahkan padamu. Pastikan kerugian diminimalkan. Baik. Ayah, bagaimana dengan penipu yang mengaku Sheng Nu, yang mengacaukan pemerintahan? Bagaimana hukuman untuknya? Memalsukan identitas Sheng Nu. Kejahatan tak bisa dimaafkan. Tangkap dia. Bawa keluar dan penggal. Baginda, tolong ampuni nyawa hamba. Hamba tidak berani menipu Baginda. Dalam mimpi, seseorang memberitahu hamba inilah gadis suci sebenarnya. Hamba nekat melakukan hal bodoh ini. Hamba mengira mimpi ini adalah wahyu ilahi. Hidup kasihanilah hamba. Ayahanda, melihat ketulusannya yang dalam, ampunilah nyawanya. Mohon Baginda berbelas kasih. Ayahanda, hukum negara tegas. Jika tidak dihukum, bagaimana mempertahankan wibawa? Set, dia keluar. Eksekusi segera. Baginda, hamba memiliki medali bebas hukuman mati dari mendiang kaisar. Mohon Baginda, atas nama mendiang kaisar, beri pengampunan. Tak kusangka Xie Sun berani membela Jiang Qianyue sejauh ini. Sudahlah, lebih cepat medali ini digunakan agar aku tak direpotkan nanti. Mengingat jasa mendiang kaisar, hukuman mati dihapus. Tapi kejahatan menipu raja. Hukuman fisik tetap berlaku. Pengawal, tampar mulutnya 20 kali. Ini baru beberapa tamparan saja. Jiang Qianyue, nikmatilah perlahan-lahan. Nona Jiang, cepat berterima kasih. Terima kasih, Baginda. Hamba mohon diri dahulu. Tunggu. Gadis suci, ada lagi yang ingin kau katakan? Baginda, adik bilang seseorang menemuinya dalam mimpi. Itu tipuan belaka. Setelah hamba meramal, oh ternyata dia dirasuki roh jahat, gadis suci. Mohon izin Baginda, siapkan cairan emas dari 100 orang. Usir setan darinya, agar energi jahat tak mengganggu istana, membahayakan Baginda. Cairan emas? Bukankah itu air kotoran? Cairan emas 100 orang. Cegah energi jahat kacaukan istana. Disetujui. Adikku, bersabarlah sebentar. Kakak akan segera membantumu mengusir roh jahat. Tidak, aku tidak mau minum ini. Adik, kakak membantumu. Jika roh jahat tak diusir, maka suatu hari seluruh daging akan menderita. Minum. Baru sebentar sudah tidak kuat. Jiang Qianyue, dendamku padamu baru dimulai. Ritual pengusiran roh jahat selesai. Penobatan dilanjutkan. Jiang Huining, mulai sekarang, kau satu-satunya perawan suci Daking. Semoga perawan suci melindungi Daking kami. Cuaca baik, panen melimpah, negara makmur, rakyat sejahtera. Bertahan selama ribuan generasi. Langit memberkati Daking. Panjang umur kaisar. Panjang umur perawan suci. Perawan suci, pangeran kelima berlutut di luar kamar tidur, mengaku minta hukuman dari Yang Mulia. Mohon perawan suci menghukum hamba. Apa maksudnya ini? Apa maksudmu ini? Aku menemukan pelayan perempuan itu bertransaksi dengan Xie Sun. Lalu kusuruh orang menangkap mereka. Ini mengacaukan rencana sang suci. Hukumlah aku. Kau lakukan ini untuk selamatkanku, hingga buat keputusan ini. Mana ada kesalahan? Cepat bangun.
Yang mulia Sang Suci, aku bersumpah setulus hati, tak akan pernah mengkhianatimu. Kau kenapa ini? Cepat, ikut aku masuk. Ini tidak normal. Kondisi tubuhmu seharusnya sudah mulai membaik. Tapi, prosesnya jauh lebih lambat dari perkiraanku. Ini tidak masuk akal. Dalam beberapa hari ini, perbanyak istirahat. Jangan memaksakan diri. Ramalan ini persis kehidupan sebelumnya. Jenderal dalam bahaya. Père Batazon pasti jatuh. Di kehidupan sebelumnya, tepat setelah mengetahui ramalan itu, aku membawa Shen Cheng ke perbatasan, menyelamatkan Pei Yongqi yang terluka parah, membantu Shen Cheng meraih jasa perang. Ini memperkuat posisinya sebagai putra mahkota. Kesempatan bagus seperti ini, tak boleh kulewatkan. Kamu istirahatlah lebih awal hari ini. Besok, kita akan berangkat ke perbatasan dengan alasan penanggulangan bencana. Baik. Jika aku sembuh terlalu cepat, apa kau tak lagi perhatikanku seperti sekarang? Kakak Sun, bukankah kau minum darah perawan suci? Demi kekuatan ramalan? Bagaimana bisa salah? Mungkin kau tidak merasakannya? Tanah retak-retak. Ini tanda kekeringan besar. Kok bisa hujan deras? Kita sudah dikibuli. Itu sama sekali bukan darah Jiang Huining. Bawa orang itu ke sini. Pasti ulah Shensing. Kepala itu berani kacaukan rencanaku. Tapi beberapa hari ini kita harus tenang. Jangan lagi menyulut kemalahan ayahanda. Tapi utang ini akan kutagih nanti. Yang mulia benar sekali. Malam sudah larut. Hamba pamit undur diri. Yang mulia, malam ini izinkan hamba menemani Anda. Malam ini aku lelah. Ingin istirahat saja. Baik. Kakak Sun, malam ini bolehkah aku menginap di tempatmu? Pulang dulu malam ini. Kamu meremehkanku. Aku jijik dengan baumu. Tidak, aku cuma terlalu lelah. Mulutmu penuh omong kosong. Pengawal rahasia melapor. Cheng Yu akan meninggalkan ibu kota besok pagi. Ke perbatasan, tangani banjir. Penjahat, semua ini gara-gara kamu. Hal paling bodoh. Jiang Huining adalah ingin menyelamatkan dunia. Asal dia tinggalkan ibu kota, aku akan punya kesempatan untuk kurangi keberuntungannya. Perbatasan. Siapa jenderal yang sekarang memimpin pasukan di perbatasan? Pertanyaan sudah terjemahkan di ID 619. Jenderal Fei menjawab, Nona. Kebetulan sekali. Segera siapkan kereta. Berangkat ke perbatasan malam ini juga. Pastikan sampai sebelum Jiang Huining. Baik, baik. Usia 10 tahun, Jiang Huining tidak sengaja jatuh ke air. Jenderal Pei menyelamatkannya. Jiang Huining, aku ingin lihat seseorang yang selamatkan nyawamu, runtuh di depanmu, tega tak menolong. Ini adalah giok milik Sheng Yu. Aku sampai sebelum Jiang Huining. Temukan Pei Yongqi, lumpuhkan kemampuannya. Tinggalkan giok di dekatnya. Dengan begini, Jenderal Pei pasti menjira Sheng Yu yang ingin membahayakannya. Jadi, tak hanya bisa kurangi keberuntungan Jiang Huining, tapi juga pecah belah hubungan Jenderal Pei dan Sheng Yu. Dengan cara ini, meski Jiang Huining menyelamatkannya, Jenderal Pei hanya akan merasa Jiang Huining sengaja mencelakakannya. Tolong dia lagi. Nona benar-benar jenius. Sheng Yu, seperti yang Anda duga, Jiang Qianyue diam-diam keluar kota dan menuju ke perbatasan. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, aku di perbatasan menemui Pei Yongqi terluka parah. Bukan kebetulan, Jiang Qianyue pasti juga ada di perbatasan saat itu. Kali ini, aku tak ingin lagi menjadi kerang yang saling bertikai. Aku ingin menjadi nelayan yang menarik jalan. Tidak menyangka, begitu cepat sudah menemukannya. Benar-benar didapat tanpa usaha. Serang dia. Tenang saja. Aku hanya akan menghilangkan ilmu bela dirimu. Tidak akan melukaimu.
Siapa kamu? Mengapa kamu ingin mencelakaiku? Jenderal Pei, kamu juga jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan kakak perempuan. Jalan ini, satu-satunya jalan ke perbatasan. Jiang Huining, nikmati dengan baik hadiah besar yang kusiapkan untukmu ini. Di kehidupan sebelumnya, Pei Yunqi bilang, aku memainkan sandiwara sendiri, bukan penyelamatnya, melainkan musuhnya. Ternyata ulah Jiang Qianyue. Dia sengaja memutuskan urat dan otot Pei Yunqi, lalu meninggalkan Gyoku. Tujuannya agar Pei Yunqi membenciku dan menjijikiku. Dengan demikian, aku kehilangan keberuntungan. Juga membuat Pei Yunqi membenciku. Benar-benar satu tembakan dua burung. Jiang Qianyue, kali ini, silakan, rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Bagaimana tanganmu bisa terluka? Tidak apa-apa. Lukanya sangat dalam. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Apa kamu sedang marah? Tidak berani. Kamu jarang menunjukkan sifat seperti ini. Shengnu, kalau ada apa-apa nanti, perintahkan padaku. Mengapa menyakiti dirimu sendiri? Kau yang terpenting. Ini hanya sedikit darah. Tidak masalah. Aku janji melindungimu. Tak sehelai rambut pun hilang. Di masa depan, apapun yang terjadi, jangan sakiti dirimu sendiri. Kalau kamu tidak setuju, aku akan. Baik, aku janji padamu. Lapar ya? Makanlah sesuatu. Ini masakanmu. Rasanya cukup enak. Tak kusangka kamu punya keahlian seperti ini. Shengnu, di depan ada persimpangan jalan. Kita mau lewat yang mana? Shengyu, hari hampir gelap. Ke perkemahan masih jauh. Lebih aman lewat jalan besar. Lewat jalur kecil. Jangan-jangan ada serigala atau harimau. Lewat jalur kecil saja. Lewat jalur kecil. Jiang Qianyue, kali ini hadiah besar dari Jenderal Pei ini kusampaikan padamu. Sudah, waktunya. Jiang Huining seharusnya sudah menyelamatkan Pei Yunqi dan kembali ke perkemahan. Kenapa hanya kalian? Mana Jenderal Pei? Apa maksudmu, adik? Jenderal siapa? Pertempuran Hangupas. Jenderal Pei berjuang mati-matian. Kakak, di perjalanan tadi masih tak menemukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini tidak mungkin. Adik, apa maksudmu ini? Apakah maksudmu? Di jalan tadi harus ada sesuatu? Tidak ada. Aku hanya bertanya sekadar. Kalau begitu, adik, mengapa tiba-tiba datang ke perbatasan? Kudengar pertempuran di perbatasan sengit. Kurang tenaga logistik. Jadi ingin membantu sedikit. Aku lelah. Akan istirahat dulu. Apa katamu? Yang Huining tidak lewat jalan besar? Tidak heran dia tidak membawa Pei Yunqi kembali. Ternyata dia mengambil jalan kecil. Tidak ada cara lain. Kita harus membawa Pei Yunqi kembali dulu. Kemudian bawa dia ke tendanya. Aku tidak percaya dia akan tidak menolong. Ini adalah Penyusup? Ayo pergi. Kita pergi. Tangkap penyusup. Nona Jiang, orangnya sudah dibawa. Syukurlah, masih ada nafas. Ada penyusup, tangkap penyusup. Kalian cepat lari. Apa yang kalian lakukan? Melihat bayangan hitam masuk tenda adik. Sepertinya ada penyusup. Penyusup di sana. cepat tangkap. Kakak, jangan salah paham. Ini bukan penyusup. Ini Jenderal Pei. Jenderal Pei? Benar, Jenderal Pei. Mengapa Jenderal Pei ada di sini? Pasti adik yang menyelamatkan Jenderal Pei. Kita melihat bayangan hitam masuki tenda militer. Di luar ada bekas darah. Kami kira ada pembunuh masuk. Kupikir-pikir, aku salah paham. Kakak salah sangka. Wah, adik menyelamatkan Jenderal Pei itu baik. Adik tak perlu sembunyi. Adik datang sendiri mencari Jenderal Pei, lalu merawatnya telaten di kemah ini. Pasti, adik sudah jatuh cinta pada Jenderal Pei. Kalau tidak, mengapa datang jauh-jauh? Bahkan mohon diselamatkan? Tidak, bukan seperti itu. Tak disangka Nona Jiang tulus mencintai Jenderal Pei. Nona Jiang perhatian. Nanti Jenderal Pei siuman pasti berterima kasih padamu. Bukan begitu. Kalau begitu,
Jenderal Pei ini sebaiknya dirawat adik saja. Tapi pengobatanku biasa saja. Khawatir tak bisa rawat Jenderal Pei baik. Lebih baik kakak yang merawatnya. Putra kelima, apa yang terjadi? Jantungku sakit. Adik juga lihat kan? Putra kelima kambuh penyakit lamanya. Aku masih harus merawat pasien di sini. Adik, jangan menolak lagi. Teruslah rawat Jenderal Pei. Jiang Huining, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku! Kalian, biarkan aku mati! Biarkan aku mati! Jenderal Pei, tidak boleh! Lepaskan aku! Tidak boleh! Kalian, lepaskan aku! Biarkan aku mati! Apa yang kamu lakukan? Nona Jiang, meridianku putus semua. Aku tak berguna. Hidup Rina, mati lebih baik. Nona Jiang, kau selamatkan nyawaku. Ku balas di kehidupan mendatang. Jangan, Jenderal Pei. Ada yang bisa selamatkanmu. Siapa? Musuh menyerbu kota berhari-hari. Pasukan kita menderita kerugian besar. Lebih parah, mereka menipu, memutus jalur logistik kita. Jika terus begini, kita kalah tanpa perang. Jangan khawatir. Soal ini, Yang Mulia Pangeran Kelima punya strategi. Yang Mulia Pangeran Kelima? Strategi Pangeran Kelima ada di... Hadirin, Gunung Unta, jalur logistik musuh, titik wajib lewat. Tempat ini dikelilingi tebing, mudah dipertahankan, sulit diserang. Sembunyikan pasukan di sini, kepung belakang, putus persediaan mereka. Jika logistik musuh terputus, moral mereka pasti runtuh. Saat itu, kita serang, habis-habisan, pasti menang. Brilian. Hamba lama di militer, tapi baru lihat strategi ini. Jika rencana berhasil, kita pasti menang. Hanya setengah bulan, dia sudah punya strategi. Bakatnya luar biasa. Tapi, Jenderal Pei ada. Tapi meridiannya rusak. Tak bisa pegang pedang. Tanpa pemimpin, perang ini bagaimana dilawan? Ini, bukankah ada Pangeran Kelima? Pangeran Kelima statusnya tinggi. Jika terjadi sesuatu, Demi rakyat Dakhing, hamba rela berperang. Pangeran Kelima jenius dan berani, hamba sangat kagum. Shengnu! 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 Selamatkan aku! Aku tak mau hidup tak berguna. Meridianmu hancur. Dewa pun tak bisa menolong. Shengnu, aku dengar. Asalkan kau relakan energimu, kau bisa bantu aku bertarung lagi. Dari siapa kamu mendengarnya? Kakak, akulah yang memberitahu Jenderal Pei. Aku melihat Jenderal Pei. Setiap hari dia murung. Karena tidak tega, akhirnya aku beritahu ini. Kalau kakak ingin marah, marahlah padaku saja. Shengnu, aku mohon, bantu aku. Jika kau selamatkan aku, emas dan perak, rumah mewah, semua milikku kuberikan padamu. Atau apapun yang kau mau akan kulakukan. Dulu, kau pernah bilang akan lakukan apapun untukku. Tapi akhirnya, ku dapat malah pengkhianatanmu. Keberuntungan Shengnu berkaitan dengan nasib negara. Jika aku menyelamatkanmu, berarti merusak nasib Daking. Nanti jika negara kacau, kau sanggup tanggung jawab? Jenderal Pei terluka demi Daking dan rakyatnya. Kau seharusnya menyelamatkannya. Pertempuran Hangopas banyak korban. Prajurit Pulong. Mana ada yang tak berperang demi Daking? Banyak yang terluka. Harus menyelamatkan semua orang? Haruskah aku menyelamatkan mereka sampai mengabaikan rakyat Daking? Kami masih ada urusan penting, kalian keluar dulu. Orang lain tak diselamatkan boleh, tapi kau harus selamatkan Jenderal Pei. Dulu kau jatuh ke danau, hampir meninggal. Tapi Jenderal Pei yang menyelamatkanmu. Sekarang dia menjadi cacat. Tega tidak menolong orang sekarat? Tidak menolong orang sekarat? Apa maksudnya? Bukankah dia baik-baik saja? Berlutut di sini? Jenderal seumur hidupnya di medan perang. Sekarang berakhir seperti ini. Bagaimana kau bisa membuatnya menanggung penghinaan seperti ini? Apa bedanya ini dengan membiarkannya mati? Aku lebih suka mati di medan perang daripada hidup menderita. Jika tahu begini, aku seharusnya lebih baik mati di medan perang. Nyawamu adalah milikmu sendiri. Ingin mati? Silakan. Sepanjang hidupku, Jiang Huining paling membenci orang pengecut sepertimu. Kau berani mengatakan aku pengecut? Hanya karena uratnya putus, langsung ingin mati. Bukankah kau pengecut? Kau sama sekali tidak mengerti. Jenderal Pei selalu berkata, ingin berbakti pada negara, tapi selama perang, tak ada cara lain berbakti. Logistik belakang garis, penempatan pasukan. Mana yang tidak membutuhkan perencanaan yang cermat? Semangat pria Daksing bukan untuk dipamerkan. Kau, Apa yang dia katakan? Bukankah benar? Pai Yongqi di dapur ini jadilah cacat dengan baik. Jenderal, apakah kondisimu sudah membaik? terima kasih, Nona Jiang. Sudah lebih baik. Jenderal, jangan terlalu sedih. Aku akan bantu bujuk kakakku. Tidak perlu, dia benar. Keberuntungan perempuan suci terkait seluruh negeri. Dia tak punya alasan mengorbankan rakyat demi diriku. Mungkin aku harus lakukan seperti katanya. Atur pasukan, berbakti pada negara. Jiang Huining hanya mengucap kata tanpa pikir. Tapi Pei Yongqi sangat mengingatnya. Apa ini?
Apa ini? Aku terluka parah hari itu. Kembali ke kamp. Aku disergap musuh. Giok ini. Ini ditinggalkan musuh. Ini, bukankah ini giok milik kakak? Apa katamu? Saat upacara kedewasaan, ayah beri aku dan kakak 2 giok ulang tahun. Yang ini persis sama. Siapa kamu? Mengapa kau ingin mencelakaikan aku? Dia yang menyuruh orang menyiksaku. Bahkan sengaja memutus urat sarafku. Mengerti sekarang, kakak sengaja mencelakaimu, lalu memaksamu minta diobati darinya agar dia bisa baik padamu. Memanfaatkannya untuk mengendalikanmu. Sungguh licik. Dia sebagai Sheng Yu, bagaimana bisa begitu kejam? Aku akan membunuhnya. Jenderal, bukankah nasibku sama sepertimu? Posisi Sheng Yu ini seharusnya milikku. Tapi kakak pakai sihir. Dia merebut posisi Sheng Yu dariku. Aku juga ingin membalas dendam. Sembuh nanti, pasti kubuat dia menyesal. Jangan khawatir, Jenderal. Setelah kembali ke ibu kota, ku bawakan tabib terbaik untukmu. Nanti, kita balas dendam bersama. Berhenti minum. Kamu sedang bad mood? Tidak juga. Aku senang. Ini saat paling bahagia sepanjang tahun ini. Aku buatkanmu sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Jangan pergi. Baik, aku tidak akan pergi. Hari ini, aku tidak akan menyelamatkan Peyungki. Kamu juga merasa aku berhati ular dan kalajengking. Caramu melakukan ini pasti ada alasannya. Aku pernah bermimpi sangat panjang. Dalam mimpi itu, aku tetap menjadi Shengnu dari Daking. Aku bertugas dengan hati peduli dunia. Aku memperlakukan setiap orang dengan sepenuh hati. Tapi, ku dapat pengkhianatan dan hukuman keji. Karena itu, saat diberi kesempatan lagi, aku akan membuat penghinaku membayar harganya. Jangan lagi jadi bodhisattva kecil. Jadilah bodhisattva kecilku saja. Bagaimana? Aku semalam tak bilang. Yang tak seharusnya, kan? Sudah kukatakan. Aku bicara tak pantas. Seharusnya aku tidak minum alkohol. Shengnu kata, ingin aku pulang menang. Dia bilang akan menungguku pulang. Di medan perjung, pedang tak kenal ampun. Hari ini aku harus kembali ke ibu kota. Di perbatasan, selalu hati-hati. Baik, Shengnu, sebelum berangkat, bisakah kau memberiku sesuatu? Apa? Bisakah gelang giok ini dipinjamkan sebagai kenangan? Melihatnya, seolah Shengnu hadir, pasti menang gemilang. Kamu mau? Simpanlah. Nanti, saat aku berjasa di perang, setelah layak di sisimu, aku akan terang-terangan melindungimu di belakangku. Tidak ada yang penting. Ingat waktu Castle. Makanan favoritmu kue persik ini. Lihat ini. Ini buatanku sendiri. Cobalah. Apakan selir salah mengingat? Aku tidak pernah suka makanan manis. Kue persik ini adalah kesukaan adik perempuan. Yongxiang, lebih baik kue persik ini berikan ke adik saja. Burung guan Jujiu di pulau di tengah sungai. Gadis jelita anggun, pria terhormat, kekasih baik. Cucian kaki santo perempuan. Yosya minum air cucian kaki santo perempuan. Segera pulang dan istirahat. Santo perempuan tak akan menemuimu. Jiang Huining, tunggu saja. Kakak Sun, setiap hari mendatanginya. Jangan-jangan kau suka Jiang Huining? Aku ini apa? Buah hatiku tersayang. Jiang Huining mana bisa menandingi. Satu jari tanganmu pun. Tenang. Pangeran ketiga naik tahta nanti, kita jalankan rencana besar. Saat itu, aku pasti ceraikan Jiang Huining
dan jadikanmu permaisuri. Benarkah? Tentu saja. Shisung, perasaanmu pada Jiang Qianyue dalam. Jika kau tahu wajah aslinya, apakah kau masih akan mencintainya? Baizi, Santo perempuan, apa perintah Anda? 3 hari lagi, pesta musim semi ibu suri. Pergilah ke istana. Yang di sana pasti sang putri suci, kan? Sang putri suci ini bahkan bisa ramal bencana. Luar biasa hebat. Kudengar putri suci sakti, kemakmuran Daking kini berkat perlindungan putri suci. Paduka Ibu Suri terlalu memuji, melindungi Daking tugas putri suci. Hamba hanya menjalankan kewajiban. Paduka Ibu Suri, hamba tua ini dengar sang putri suci mengutamakan rakyat, ilmu pengobatannya pun benar-benar luar biasa. Kebetulan hari ini beberapa tabib ahli hadir. Apakah putri suci bersedia beradu ilmu dengan para hadirin? Biarlah kami sekalian bisa melihat keahlianmu. Luar biasa apa? Mencuri resep pengobatan wabah dari Qianyue. Kalau tidak, mana mungkin dia dapat reputasi sehebat itu? Biarkan dia dipermalukan, sekaligus runtuhkan kesombongannya. Adikku Qianyue lebih unggul dalam pengobatan. Bagaimana kalau adik ikut lomba? Tidak perlu. Mana mungkin aku menandingi kakak? Hamba justru berpikir ini ide bagus. Kesempatan baik membuat Qianyue meredakan kesombongan Jiang Huining, supaya dia tak terus menyangka dirinya hebat. Berani-beraninya menolak Perdana Menteri. Sia tahu berinisiatif untuk apa. Yuer, jangan takut. Ayo bersaing dengannya. Tetapi, Kalau begitu, kita lakukan bersama. resep-resep sebelumnya ditulis Jiang Huining. Aku sengaja memfitnah hubungan mereka dengan Jiang Huining dengan mengaku bahwa dialah yang mencuri dariku. Mana mungkin aku punya ilmu pengobatan? Nona Jiang, Mohon bimbingan dari Putri Suci. ramuan-ramuan di sini terbuat dari berbagai tumbuhan obat. Silakan sebutkan nama-nama herbal yang terkandung di dalamnya. Borneo dan kulit peony. Selain itu, di sini ada rumput pofu, teknik pengeringan, kumbang tutul, daun kingda, bahan terakhir. Layak disebut keluarga tabib kuno. Tebakanmu benar 4 bahan. Adik, sekarang giliranmu. Yang Mulia Ibu Suri, hamba flu beberapa hari ini. Tidak bisa mencium atau merasakan rasa. Ramuan ini tak bisa kuidentifikasi. Silakan mundur. Baik. Kalau tidak bisa jawab, cepat turun. Jangan mempermalukan diri di sini. Ninger, jangan memaksakan diri lagi. Tak bisa jawab, mengaku kalah. Yang Mulia Ibu Suri takkan menyalahkanmu. Benar, Kakak. Bahkan tabib berpengalaman sekalipun tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu tahu? Jiang Huining, sehebat apapun keahlianmu, tak mungkin tandingi tabib Ibu Suri. Kalau tidak bisa menjawab, silakan mundur. Ramuan ini pakai Angelica dan Astragalus. Herbes goji berry 2 jam, api kecil. Krim susu menghilangkan aroma, diekstrak. Astragalus di sini berlebihan. Rutin, dikonsumsi. Bisa sebabkan panas dalam. Harus dikurangi. Bahkan prosesnya juga disebutkan pantas dijuluki saintis. Luar biasa. Ngomong-ngomong, Kemampuan medis Jiang Huining ternyata sudah level ini. sesuai reputasinya, Sheng Nu tak hanya bisa mengidentifikasi ramuan obat, menjelaskan proses pembuatan, tapi juga bisa menunjukkan kekurangan ramuan ini. Kekurangan itu luar biasa. Ibu Suri terlalu memuji. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjawabnya? Bukankah dia tidak mengerti farmakologi? Aku akhir-akhir ini sering sakit kepala, lesu, dan sulit tidur. Bisakah Sheng Nu memeriksakan kondisiku? Paduka Ibu Suri, Qianyue pernah tangani penyakit serupa. Sangat memuaskan. Bagaimana jika Nona Qianyue sebut resepnya? Bantu Paduka Ibu Suri
Mana mungkin aku bisa mengobati? Xie Sun, Xie tahu kau mau membunuhku. Kalau begitu, silakan Nona Chiang jelaskan. Ini hamba ingat menggunakan. Ibu, karena sudah lama sekali, sulit untuk mengingatnya. Itu wajar bagi manusia. Kondisi Paduka Ibu Suri karena kelelahan mental, hepatik yang berlebihan, menenangkan hepatik dan menekan yang, serta menenangkan pikiran untuk pemulihan. Bisa pakai ramuan Tian Maguteng modifikasi. Rendam kaki air hangat setiap malam. Dalam setengah bulan, gejala ini akan mereda. Baik, jika berhasil, pasti ku beri hadiah. Resep Jiang Qianyu sendiri. Mana mungkin tidak ingat? Apakah selama ini dia telah membohongiku? Oh, Kakak Sun, minum teh. Yuer, apakah kamu masih ingat? 5 tahun lalu, wabah Qingzhou. Kaisar minta batch. Kamu buat resepnya. Menyelamatkan rakyat Qingzhou. Tentu aku ingat. Kakak bilang resep itu miliknya. Sampai ribut besar. Ingatkah kamu? Tulang naga resep ini? Berapa liang ditambahkan? Sepertinya 2 liang. Sudah terlalu lama. Jadi agak lupa. Kamu lupa? Atau resep ini bukan karyamu? Kakak Sun, dia bilang apa padamu? Dia suka mangkuri milikku. Pesta hari ini, kamu bahkan tak bisa bedakan. Ramuan Ubataza, bagaimana bisa obati penyakit berat seperti wabah? Resep ini ditulis oleh Jiang Huining. Benar atau tidak? Ternyata, selama ini mataku buta sampai terperdaya olehmu. Kakak Sun, aku terlalu mencintaimu. Kakak Sun, ingin kau hiraukan aku? Jijik! Kamu benar-benar memualkan. Kakak Sun, Jiang Huining akan kubuat hidupmu lebih sakit dari mati. Ninger, lihatlah. Potret ini kugambar khusus untukmu. Lihatlah, kau suka. Ini, Yongxiang lebih baik kuberikan pada adikmu. Suka sekali kan? Ninger bercanda. Perempuan itu mencuri rasamu dan membohongiku selama puluhan tahun. Aku saja tak sempat membencinya. Mana mungkin aku menyukainya. Memang, dulu aku bodoh. Salah mempercayainya. Hari ini, aku datang untuk meminta maaf. Jika kau mau, ku jemput kau dengan tandu megah dan ku jadikan istriku. Aku tidak mau. Mengapa? Kenapa tidak? Selama ini, aku rendahkan diri demi menyenangkanmu. Masih kurang juga buktikan ketulusanku. Dulu Kaisar butuh obat, kutulis resepnya. Tapi Jiang Qianyu mencurinya. Kau menuduhku jahat. Berlutut mohon penjelasanmu. Tapi malah kau suruh orang memukulku dengan tongkat. Cuma, dengan salah paham, kau hapus semua. Aku dibohongi dia. Jangan tersinggung. Lupakan saja. Pada akhirnya, hatimu tak pernah percaya padaku. Xie Sun, aku takkan menikahimu. Ninger, berapa lama lagi kau mau bertingkah? Harus ada batasnya. Sudah rendah hati, mau apa lagi? Kalau begitu, Perdana Menteri, berhenti menggangguku. Kau. Aku sudah merendahkan diri untuk melamarmu, memberimu muka sepenuhnya. Mau apa lagi pada dasarnya? Ini cuma salah paham. Kau akan mendendam seumur hidup. Kau sengaja main tawan dan lepas gaya? Main tarik ulur, semua pria dacing mati pun, aku takkan menikahimu. Jiang Huining, jangan kurang ajar. Aku sudah merendahkan diri melamarmu. Kau malah bertingkah tinggi. Cuma perempuan biasa. Masa bisa mengacaukan langit? Si Sun, dengarkan. Aku bukan lagi buah kesemek lunak yang bisa diinjak-injak. Keluar dari sini. Pergi. Kau. Pergi. Baik. Tehnya sudah datang. Pergi. Semua pergi. Jiang Huining, apa yang hebat darimu? Perdana Menteri sepertiku memilihmu. Kalau kau tak mau menyerah dengan baik, jangan salahkan aku. Setelah nasi jadi bubur, kau harus juga menikah. Ninger, malam ini
kau hanya akan menjadi milikku sendiri. Ingat, kau adalah milikku. Kau milikku sekarang. Kenapa kau yang datang? Bukan aku. Siapa lagi beraninya kau menyentuhnya? Cari mati. Sri Tui, musuh mundur. Perbatasan bersih. Aku berhasil. Mandi suci Sri Dewi siapa? Orang itu juga datang. Sudah tiba. Begitu saja. Kau datang di waktu tepat. Tolong gantikan aku pergi ke sana. Terima kasih Perdana Menteri. Air cuci kaki ini enak diminum. Jiang Huining, kau sudah tahu aku akan datang, kan? Mengapa kau suruh orang mempermalukanku begini? Kita bersama sejak kecil. Sedikit pun ikatan batin ini tak kau hiraukan lagi, ya? Ikatan batin, kau tipu aku. Darah hatiku. Bantu Jiang Qianyue melawanku dulu. Mana kau sebut ikatan batin waktu itu? Apa yang kau bicarakan? Perdana Menteri tidak mengerti. Kalau PM suka taktik rendahan, PM tanggung dosanya sendiri. Masuk. Ini maksudnya apa? Apa yang kau lakukan? Mau apa kau? Masih ingat? Di kehidupan sebelumnya. Kalian juga memperlakukanku seperti ini. Apa yang terjadi denganmu? Kamu keracunan obat perangsang. Si Sun sengaja menyalakan dupa penggoda. Maafkan aku, Perawan Suci. Seharusnya tidak melanggarmu. Aku baik-baik saja. Pergi. Cepat pergi. Ini obat pencinta yang membara. Obat ini kuat. Takse Jeremy no Wonchudot. Tubuhmu meledak. Dia jadi begini karena aku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tidak akan pergi. Ini salahku ceroboh. Membuatmu keracunan obat. Aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang kamu lakukan? Tak minum antidot. Kamu mati. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku ingin kamu rela. Jiang Huining. Aku menyukaimu. Sejak lama sekali, hatiku sudah tertarik padamu. Aku ingin bertanya, apakah kau pernah memiliki sedikit perasaan padaku? Aku. Ternyata, ini hanya perasaanku. Anggap saja kau tak dengar apa-apa. Pergilah. Aku bisa sendiri. Kamu sudah bangun. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak perlu. Kamu adalah orangku. Aku tentu tak bisa melihatmu celaka tanpa peduli. Kamu juga pangeran. Bahkan mungkin menjadi kaisar masa depan. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku mengerti. Kemarin hanya untuk menyelamatkanku. Tapi perasaanku padamu takkan berubah. Seumur hidup ini. Aku tidak perlu kasihanmu. Aku ingin kau rela sepenuh hati. Jiang Huining, aku menyukaimu. Sejak lama, sangat lama sekali, aku sudah menyukaimu. Hidupku ini, aku takkan pernah percaya pria manapun lagi. Yang Mulia Perawan Suci, Baginda memanggil Anda dan Pangeran kelima segera datang ke istana. Banjir teratasi. Pengungsi berkurang drastis. Ini semua berkat kalian berdua. Xing'er juga menstabilkan perbatasan. Prestasi militer yang gemilang. Kali ini, Beta akan memberimu hadiah layak. Sampaikan dekret Beta. Mulai hari ini, angkat Shensing sebagai Putra Mahkota. Yang Mulia, Pangeran kelima berjasa. Putra Mahkota Pondasi Negara. Pengangkatan terburu-buru. Terlalu gegabah. Yang Mulia, posisi Putra Mahkota menyangkut negara. Harap Yang Mulia pertimbangkan kembali. Pangeran kelima meredakan kekacauan, membantu Perawan Suci mengatasi banjir, menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Prestasi seperti ini pantas jadi Putra Mahkota. Tak boleh diperdebatkan lagi. Perawan Suci memprediksi bencana.
melindungi rakyat Taking. Dia nugerahi 10,000 keping emas, 1,000 hektar tanah subur. Terima kasih atas kemurahan yang mulia. Shensheng, pria manis itu. Mengapa dia putra mahkota? Ibuku permisuri. Ibunya pelayan rendahan. Di mana kelebihanku dibandingkan dia? Paduka, tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang? Di mana si Yesun? Dia bersumpah padaku. Bisa taklukkan Jiang Huining? Di mana dia sekarang? Paduka, asangka Jiang Huining ini terlalu pandai memikat hati. Shiesun bukan saja gagal, Rosa malah terbuai Jiang Huining hingga tak keruan. Saat hamba menasihatinya, dia malah menghina hamba. Sama sekali tak menghargai hamba. Ini keterlaluan. Pengawal. Paduka. Panggilkan si Yesun kemari. Paduka ketiga. Tidakkah Paduka tahu? Perdana Menteri Xie sudah gila. Apa katamu? Dia gila? Benar. Kabarnya PM Xie tak keruan, mengurung diri seharian di kamar, berkata-kata tanpa arti, menyembah gambar sang pelindung. Dia terus bergumam, aku salah. Bagaimana bisa begini? Pasti ini ulah Jiang Huining. Pasti dia melakukan sesuatu. Aku ingin merekrutnya, tapi ternyata dia begitu licik. Dia tak boleh dibiarkan hidup. Kediaman pelindung dijaga ketat. Pengawal gelap putra mahkota berpatroli siang malam. Hamba punya calon bantu Paduka. Paduka, Jenderal Pai mohon audiensi. Akhirnya dia datang. Biarkan dia masuk. Hormat yang mulia Pangeran Ketiga. Jenderal Pei, kondisimu sudah membaik? Terima kasih atas perhatian Nona Qianyue. Luka saya sebagian besar sudah sembuh. Tapi, tangan tak bisa pegang pedang lagi. Jika bukan karena ini, sudah serbu rumah Sheng Nu. Balas dendam. Fisik tak bisa digunakan, kecerdasan bisa diandalkan. Boneka sihir, Sheng Nu mengkurigai saya. Tang Qianyu, hanya Anda lah yang berharap bisa mendekatinya. Asal benda ini di kamarnya, Jiang Huining akan terbunuh. Karali Sikini, bukan kemenangan terhormat. Laporkan pada Kaisar. Dia memutus surat saya. Biarkan Kaisar menghukumnya. Sheng Nu sangat mulia, bahkan Kaisar tak bisa sembarangan. Anda hanya bermodal giok, tak bisa buktikan apa-apa. Anda yang dulu gagah perkasa, tak tertandingi di dunia, tapi sekarang terpuruk karena dia. Tidakkah Anda ingin balas dendam? Jenderal mungkin belum tahu, kakak perempuan tak hanya racuni hati suci, diam-diam pakai anak-anak Kuyobat. Banyak korban jiwa. Jenderal singkirkan kakak saya secepatnya. Itu baik bagi rakyat. Menguji obat pada anak-anak? Apakah dia benar-benar gila? Sangat pasti. Baik, saya mengerti. Sheng Nu, Jenderal Pei sejak pagi berlutut di depan kediaman Sheng Nu. Cepat periksa. Pei Yunqi, akhirnya Anda datang. Saya sudah menunggu Anda. Sangat lama. Jenderal Pei, berlutut di depan rumah saya di siang bolong? Apa maksudnya ini? Mengapa Jenderal Pei berlutut di depan pintu kediaman suci? Berlutut di depan pintu kediaman suciku jadi perbincangan banyak orang? Sejak jadi tak berguna, selama ini hanya tenggelam dalam keputusasaan. Terakhir kali di dalam tenda, perawan suci memberiku pencerahan, membangkitkan kembali semangat hidupku. Tubuhku sudah membaik. Kuharap melayani sang perawan suci. Menjadi hamba sang perawan suci, membalas budi ini. Ada 1000 cara membalas budi. Di sisi perawan suci kan, Jenderal Pei segera bangkit. Jika kau tak membaik, itu akan membuat sang perawan suci terkesan tak adil bagi pejabat penting. Sedikit kebaikan harus dibalas berlipat ganda. Apalagi, perawan suci memberiku hidup baru. Hanya di sisi perawan suci, niat tulusku terwujud. Pangeran mahkota boleh tinggal. Mengapa aku tidak? Aku berbeda denganmu. Apa bedanya? Pangeran mahkota, mohon pencerahan. Jenderal Pei, jangan-jangan kau keliru. Jiang Qianyue menyelamatkanmu. Utang nyawa lebih besar dari segalanya. Jika mau balas budi, cari dia. Nona Qianyue menyelamatkanku. Tapi tanpa sang perawan suci, mungkin aku sudah tiada. Ini urusanku dengan sang perawan suci. Harap pangeran mahkota jangan ikut campur. Bagaimana jika aku menolak? Bagaimana jika saya menolak? Cukup. Jenderal Pei, Gerbang suci tidak kekurangan pelayan. pergilah kau. Jika Yang Mulia tidak setuju, saya akan terus berlutut sampai Yang Mulia setuju. Apa kau mengancam saya? Wajahmu cukup tampan. Kau rela tinggal. Pria sejati tak menarik kata. Tidak ada kata penarikan kembali. Jika saya berkata, Jenderal Pei harus tinggal hanya untuk mencuci kaki saya, apakah kau bersedia? Saya siap menerima perintah Yang Mulia. Karena Jenderal Pei begitu baik, saya pun tak bisa menolak kebaikan Jenderal Pei.
kau ingin tinggal? Kalau begitu, tetaplah di sini. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Cepat juga kau datang. Kok bisa kau yang datang? Pai Yongqi, kamu bahkan tak pantas sentuh dia. Apalagi untuk menyentuhnya. Mengapa bukan aku? Aku lebih tampan darinya. Mencuci kaki juga lebih baik darinya. Pria ceroboh itu kikuk dan kasar. Tak bisa uji suhu air. Mana mungkin dia bisa lakukan kerjaan serumit ini? Harus bilang apa tentangmu? Kamu tidak percaya padaku? Aku belajar buku kedokteran. Menguasai teknik piat. Pasti akan memuaskanmu. Suhu air ini, apakah sudah pas? Aku sendiri yang akan melakukannya. Pergilah. Sudah kukatakan, asalkan kamu mau, aku rela melakukan apapun untukmu. Dia disebut perawan suci? Dia perempuan jahat. Berani menghina Pangeran Mahkota. Bagaimana kondisi putriku sebenarnya? Mengapa lama sekali? Tak ada kabar. Benar, bisakah diobati? Setidaknya jawab. Mengobati penyakit bukan kerja sehari. Kalian pulang, tunggu. Begitu ada kabar, akan segera beritahu kalian. Kalian siapa? Apa yang baru saja kalian bicarakan? Ana? Ana apa? Kami warga sini. Anak-anak kami semua sakit. Dibawa ke kediaman santo perempuan untuk diobati. Tapi sudah lama, tak ada kabar. Meski satu perempuan ahli pengobatan, tapi sekian lama, bahkan bayangan orang tak terlihat. Kami sangat khawatir. Benar. Yang mulia belum tahu. Kakak, tak hanya sesatkan hati suci. Jam-jam pakaian aku obat. Banyak yang tewas karenanya. Tampaknya dikatakan Nona Kianyue. Semua benar. Jiang Huining, kau benar-benar berhati ular. Santo perempuan, minum teh. Ini terlalu dingin. Baishi, bawakan teh hangat. Teh untuk santo perempuan. Kau merebutnya dengan sihir. Jelas Santo perempuan. Ini seharusnya milik Kiai. Santo perempuan, silakan minum teh. Tangan saya terpeleset tadi. Tak bisa tangkap cangkir teh itu. Saya tidak sengaja membuat Jenderal terkena air panas. Maaf, Jenderal, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Suci tidak perlu khawatir. Leher ini merah karena terbakar. Ambil sedikit perak, pergi periksa ke dokter. Suci, Anda tadi tidak kepanasan, kan? Saya kumpulkan embun pagi dari kolam teratai. Digunakan untuk menyeduh teh baru. Coba cicipi. Benar-benar enak. katanya mau melayani Suci. Tapi tak bisa mencuci kaki atau menyeduh teh. Apa gunanya kamu? Awalnya ingin mengamati lagi tentang pribadi Suci. Sekarang tak perlu menunggu lagi. Harus cari kesempatan untuk taruh barang di kamar Suci. Semoga Tuhan memberkati. Ibu, apakah anak di dalam ini milikmu? Iya, di dalam ada anak perempuan saya. Dia sudah beberapa hari demam tinggi tidak turun. Saya sudah berkonsultasi ke beberapa dokter, tapi semuanya tidak tahu penyebabnya. Buntu, mohon bantuan Suci. Dengar dia menangis keras. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Suci punya tangan penyembuh ahli, tapi sudah lama sekali. Tak terlihat seorang pun. Kami benar-benar khawatir, ya. Jangan-jangan dia sedang mencoba obat pada anak itu. Sudah tidak bernapas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wan-Wan, Wan-Wan, bangunlah! bangunlah, Wan-Wan. Shengnu sedang mengobati pasien. Kalian belum izin Shengnu berani masuk sembarangan. Kalau kami tak masuk, masa harus diam saja? Melihatnya menyiksa anak kecil? Zhang Huining, Shengnu seharusnya melindungi Daking. Menyakiti anak-anak. Kau gila! Dia belum mati. Apa katamu
Shengno, anakku masih bisa diselamatkan? Tentu bisa. Jika kalian tidak masuk mendadak, dia sudah bangun lebih awal. Mayat di sini? Masih bohong? Aku sudah mengobati banyak orang, pasti bisa. Mengapa Jenderal Pei tidak percaya padaku? Percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Salafku putus semua. Kehilangan ilmu bela diri, sekarang jadi bukan manusia, bukan hantu. Bukan kau penyebabnya? Kau sakiti dan hinaku. Masih kutahan. Tapi mengapa kau menyakiti rakyat tak bersalah? Ibu, Wan, kau sudah sadar. Bagus sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anugerah penyelamatan nyawa. Wanita biasa ini tak bisa membalas budi. Jepit rambut ini warisan keluarga saya. Mohon Sang Suci, terimalah ini. Menyelamatkan yang terluka dan merawat yang sakit. Ini kewajiban saya. Anak itu selamat dan baik-baik saja. Jepit rambut ini. Warisan keluarga. Simpan baik-baik. Tidak benar. Anak ini, kau merebutnya kembali, lalu membunuhnya dengan uji obat. Uji obat apa? General Pei, kau gila. Sang Suci berhati mulia. Setiap hari pengobatan gratis dan obat. 2 minggu lalu, ia membuka dapur umum di kota untuk menolong rakyat. Jika Sang Suci dituduh menyakiti orang, Jenderal, mungkin ada kesalahan. Tapi tadi jelas. Anda yang tiba-tiba masuk, mengganggu Sang Suci menyelamatkan orang. Apakah aku salah menuduhnya? Tidak, ini mustahil. Terima kasih Sang Suci. Ayo pulang. Apa yang Jenderal Pei katakan tadi? Keadaanmu yang sekarang ini. Semua karena ulahku. Tapi luka-luka Jenderal Pei jelas disebabkan musuh di medan perang. Apa hubungannya denganku? Jangan berpura-pura lagi. Aku terluka parah. Berhasil kabur kebetulan. Di jalan pulang, aku diserang diam-diam. Mata buta bubuk obat. Samar kulihat wanita. Ia memotong urat nadiku. Beraninya kau bilang, bukan perbuatanmu. Aku dan Jenderal Pei tak bermusuhan. Tak ada alasan untuk ini. Sampai sini, kau masih membela diri. Saat aku diserang, kutemukan giok ini di tubuhku. Katakan padaku, bukankah giok ini milikmu? Kau merugikanku, lalu sengaja tunjukkan kebaikanmu. Bukankah kau ingin melihatku merangkak memohon kebaikanmu dengan hina? Agar kau bisa menikmati kesenangan mengontrol orang lain, bukan? Giok ini memang berasal dari keluarga Jiang. Tapi Jenderal, bagaimana kau mengira joki ini milikku? Sama persis. Bagaimana mungkin? Giok ini dibuat khusus pengrajin pilihan keluarga Jiang. Hanya 2 di dunia. Aku dan Jiang Qianyu mendapatkannya saat upacara kedewasaan keluarga Jiang. Di belakangnya terukir nama kami. Yue milik Jiang Qianyu. Giok Jiang Qianyu. Jiang Qianyu lah memutus surat salafku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kedua giok ini ada di tangan. Mengapa tidak mungkin? Jika kau tidak percaya, tenang, aku hanya akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Takkan melukaimu? Siapa kau? Mengapa kau ingin mencelakaiku? Jenderal Pei, jangan salahkan aku. Jika harus menyalahkan, salahkan kakakmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, Jiang Qianyu mencelakaikanku. Sengaja memfitnah Shengnu. Adik perempuanku ini menjerumuskanku. Benar-benar pakai segala cara. Kami tak bermusuhan. Mengapa dia tega melakukan ini? Aku malah mempercayai ucapannya. Menjadi pionnya. Pei Yongqi, kau sama seperti kehidupan sebelumnya. Sangat bodoh. Jenderal Pei. Jenderal Pei, bangunlah. Jenderal Pei, tenang. Kau akan baik-baik saja. Jika bukan karena kau merebut dengan sihir, gelar perempuan suci ini harusnya milik Yanyue. Kau, itu kehidupan sebelumnya. Akhir hubungan kita. Kehidupan sebelumnya lagi. Mungkinkah perempuan suci itu terlahir kembali? Jenderal, maksudmu melakukan ini apa? Rupanya semua ini terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan lalu aku termakan fitnah. Membantu orang jahat, menyebabkan kematianmu tragis. Pantasan kau tak mau menyelamatkanku. Rupanya, aku salah padamu. General Pei, sudah sampai sini. Apa artinya lagi? Di kehidupan sebelumnya, kalian beralasan memohon hujan. Gantungku di tembok kota 3 hari 3 malam.
Membunuh putriku merampas status dewiku. Sejak terlahir kembali, siang malam aku membenci. Aku sangat ingin membunuh kalian semua. Membalas dendam untuk UR-ku. Aku terlalu bodoh. Kebodohanku tak tertandingi. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku berutang nyawa padamu. Sekarang ku kembalikan. Bisakah kau? Memaafkanku? Pei Yungki, Kau pikir dengan begini, apakah aku akan melunak? Ini semua hutangmu padaku. Apapun yang kau katakan atau lakukan, aku takkan pernah memaafkanmu. penjaga, bawa dia pergi dari sini. Jangan kotori kediaman suci sang perawan. Sebelum kau memaafkanku, aku tidak akan pergi. Sang perawan, yang mulia sang pangeran, silakan datang ke pavilion kabut hujan. Baik, ayo pergi. Hari ini hari ulang tahunmu. Ini kusiapkan khusus untukmu. Kau suka? Hatiku penuh dendam, sampai lupa ulang tahunku. Shensing, terima kasih. Aku membuatkanmu mie panjang umur. Cobalah. Selamat hari ulang tahun, Ibu. Semoga selalu bahagia. Yua dan Nenek yang belajar bikin mie panjang umur. Semoga Ibu sehat dan panjang umur. Terima kasih, UR. Ibu paling menyayangi UR. UR, Ibu sangat merindukanmu. Ini pertama kalinya aku memasak. Apakah masakanku tidak enak? Aku akan membuatkanmu yang baru. Tidak. Mengingatkanku pada seseorang. Dia juga sepertimu. Pernah buatkan mie longevity untukku. Sayangnya, tulang ototnya dihancurkan, dibentuk bakso. Selama ini, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap saat, hanya memikirkan balas dendam. Makna hidupku adalah membalaskan dendamnya. Yuar ini mungkin keluarga dari kehidupan sebelumnya. Tulang otot hancur, jadi basuh. Dia bahkan mengalami hal kejam seperti itu. Bagaimanapun, aku akan tetap di sisimu menemanimu, melindungimu dengan utuh. Yuer, Ibu minta maaf. Ibu tak lihat wajah asli mereka. Kau jadi korban orang jahat. Tenanglah, Ibu takkan biarkan yang menyakitimu. Saatnya selesaikan semua urusan. Shengnu, Baginda masih demam tinggi. Bahkan tabib istana tak bisa mengatasi. Mohon Shengnu segera ke istana untuk menggantikan pengobatan. Mengerti. Yang mulia Shengnu, akhirnya Anda datang. Cepat periksa Baginda. Shengnu, kami. Ada apa ini? Baginda terkena flu biasa. Tidak ada masalah serius. Minum ramuan penghangat. Usir dingin. Kakak, depan Baginda. Kenapa sembunyi sesuatu? Kurang ajar. Shengnu, ahli dalam pengobatan. Mana mungkin menyembunyikan dari Baginda? Wajah Baginda menghitam. Pucat pasi. Jelas. Jelas-jelas apa? Sudah pasti terkena ilmu sihir. Ilmu sihir gul. Ini caraho. Siapa yang berani melakukan ini? Ayah, beberapa hari lalu, bukankah Baginda bilang sakit ditusuk di pinggang dan leher? Bukankah ini gejala dikutuk boneka orang? Ayah, ilmu sihir gul merusak negara dan rakyat. Kaisar terdahulu juga wafat muda karena ilmu jahat ini. Kini, ayah sakit. Jika tak diselidiki tuntas, nasib kerajaan terancam. Pendirian kerajaan Dacing bisa hancur sekejap. Jika ada yang pakai ilmu sesat ini, kenapa Suci tak tahu? Yang mulia Suci, sibuk layani rakyat, lelah fisik dan mental. Wajar tidak segera menyadari. Yang mulia, hamba sarankan selidiki tuntas. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Kita Kaisar. Geledah istana. Dah. Laporan untuk Yang Mulia. Kompleks Istana Timur Barat sudah digeledah habis. Tidak ditemukan apapun. Anda yakin semua tempat sudah diperiksa? Menjawab Yang Mulia Pangeran Ketiga, semua tempat diperiksa saksama. Kecuali kediaman suci. Apa maksud pangeran ketiga ini? Kau mencurigai. Sang Suci ingin membahayakan Kaisar? Seluruh istana sudah digeledah. Mengapa kediaman suci dikecualikan?
Jangan-jangan Sang Suci menyembunyikan sesuatu. Kurasa yang bersembunyi adalah orang lain. Apa maksud Putra Mahkota? Kakak tahu. Diam semua. Jika periksa, tuntaskan. Perlakukan semua sama. Sang Suci, apakah kau keberatan? Hamba tidak keberatan. Dah. Laporan untuk Yang Mulia. Hamba di bawah pohon loceng luar kediaman suci menemukan benda ini. Segera bawa ke sini. Ini data kelahiran beta. Santo perempuan, boneka santet ini ditemukan dari kediamanmu. Apa penjelasanmu? Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Hamba tidak tahu benda apakah ini. Bicaranya aneh. Jika tidak tahu benda apakah ini, mengapa bisa ada di kediamanmu? Santo perempuan membenci ayahanda Kaisar. Menyimpan dendam. Ayahanda, sejak dulu hamba merasa curiga. Mengapa Santo perempuan berulang kali merekomendasikan adik kelima? Jelaslah, dia bantu adik kelima jadi putra mahkota. Rencana kudeta. Tak sabar lagi. Pakai santai. Bunuh ayahanda. Omong kosong. Bukti sudah ada di sini. Apa lagi yang mau kau jelaskan? Adik kelima, ayahanda memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau bersekongkol dengan penyihir? Saudari, meski ingin jadi permaisuri, jangan kejam begini. Shensing, demi ambisi pribadi, berani membunuh ayahanda. Ini pengkhianatan terbesar. Ayahanda, demi kemakmuran kerajaan dan rakyat, mohon ayahanda menghukum putra mahkota dan Santo Perempuan. Baik, kau baik, Santo Perempuan. Orang kedua di istana, belum puas? Berani merebut takhta. Dan kau, anak durhaka, beta sudah memberimu posisi putra mahkota. Takhta ini pasti milikmu, tapi kau tak sabar. Bersekutu dengan orang luar, mengutuk ayah sendiri. Pengawal, tangkap Santo Perempuan dan putra mahkota. Penggal, segera. Siapa yang berani menyentuhnya? Anak durhaka, apa maksudmu memberontak? Paduka, tunggu. Apalagi yang mau kau katakan? Izinkan hamba periksa ini. Jika tak bisa membuktikan, belum terlambat menghukumnya. Paduka, jangan diberikan sama sekali. Waspada, pendeta wanita mungkin meracuni lagi. Shensing, berani-beraninya kau lancang seperti ini. Pengawal, tangkap dia untukku. Paduka, jika aku ingin mencelakaimu, tidak perlu menggunakan boneka santet ini. Paduka tahu tidak? Di sini tertulis, bukan data kelahiran Paduka. Omong kosong, tadi aku melihatnya sendiri. Bagaimana mungkin ini palsu? Kertas ini diproses khusus. Biasanya tidak terlihat apa-apa. Hanya dengan merendamnya di mangkuk giok, baru akan muncul tulisan aslinya. Ayahanda, dia menggulur-ulur waktu. Jangan percaya padanya. Ini hanya percobaan merendam air. Tidak akan memakan waktu lama. Saudaraku, kau merasa bersalah. Bicara ngaur. Apa yang harus kutakuti? Ambil mangkuk giok. Berubah. Ini benar-benar berubah. Apa yang terjadi? Paduka, ini data kelahiran hamba. Ayahanda, orang ini rancang skenario. Pertama, agar ayah mengira pendeta wanita ingin melukaimu. Ritual ini bisa mengutuk pendeta wanita. Strategi membunuh dua burung dengan satu panah. Boneka sihir itu aku siapkan sendiri. Kenapa kertas itu jadi? Data kelahiran Jiang Huining? Sial, apa yang sebenarnya terjadi ini? Mungkinkah ini Pei Yungki? Dia yang mengatur semua ini. Kuburkan saja. Ini. Shen Cheng, suka dia pemberontakan ini? Siapa sejahat itu? Berani rencanakan pembunuhan kaisar dan berawan suci? Yang Mulia, tenanglah. Hamba ini, meski tak punya kuasa ubah langit bumi, tapi bisa meramal lewat petunjuk langit. Cepat. Bagaimana? Yang Mulia, seseorang di aula ini mengancam negara, merusak ketentraman masyarakat. Pangeran ketiga, ini ulahmu bukan? Kamu mengada-ada. Setia kepada ayahanda. Matahari dan bulan menjadi saksi. Mana mungkin punya niat memberontak?
Dukun perempuan ini pasti dendam. Sengaja memfitnah. Kekak, kau tak suka hubunganku dengan pangeran ketiga? Jangan balas dendam begini. Kau praktik sihir kejahatan berat. Hamba dan yang mulia pangeran ketiga tak bisa menanggung tuduhan ini. Putramu memohon ayahanda menyelidiki dengan adil. Ayahanda, hamba punya saksi. Hamba Pei Yungki menghadap Yang Mulia. Yang Mulia, hari ini, hamba pertaruhkan nyawa demi kebenaran. Membongkar kejahatan pangeran ketiga yang hendak memberontak. Beberapa bulan lalu, ia pakai militer sebagai umpan. Dijanjikan jadi jenderal besar penjaga negara. Diperintahkan kumpulkan pasukan bunuh diri diam-diam, menunggu kesempatan merebut tahta kekaisaran. Kau, apa yang kau katakan ini benar? Ini semua omong kosong. Ayahanda, Anakmu kakak jasmani, sadar tak pantas menduduki tahta. Mana mungkin berniat memberontak? Ucapannya tak bisa dipercaya. hamba memiliki bukti. Di ruang belajar paduka. Petak rahasia di bawah batu bata ketiga, boneka sihir mengutuk Yang Mulia. Boneka sihir di kediaman suster suci, juga disembunyikan pangeran ketiga. Pengawal, geledah ruang belajar pangeran ketiga. Yang Mulia Pangeran Mahkota, paduka datang menertawakan hamba. Aku tak semuanya itu. Hanya, jika kau benar ingin membantu suster suci, ikut saja rencanaku. Saksi dan bukti lengkap. Masih ada pembelaan? Tidak, ayahanda. Bukan seperti ini. Anak durhaka, Kutanya diri sendiri, apa kurang baik padamu? tak kusangka membesarkan. Pengkhianat tak tahu diri sepertimu. Masih berani sebut ayahanda? Ayahanda, anakmu difitnah. Diam! Pengawal, tangkap mereka berdua! Eksekusi segera! Yang mulia, ampunilah Yang mulia. Yang Mulia, tunggu. Mati begitu saja. Bukannya terlalu mudah bagi mereka? Apa pendapat suster suci? Daripada langsung dihukum mati, lebih baik perintah mereka berdua mendoakan rakyat. Tadi malam hamba melihat fenomena langit, tahun-tahun kekeringan akan datang. Lebih baik mereka berdua digantung di tembok kota sebagai persembahan hujan. Usul bagus. Serahkan pada suster suci. Ayahanda, jangan perlakukan anakmu seperti ini. Kakak, jangan kejam seperti ini. Pengawal, paku mereka di tembok kota 3 hari 3 malam. Ayahanda, anakmu difitnah. Kakak, ayahanda. UR, apakah kau melihatnya? Orang-orang yang menyakitimu sudah dibalas setimpal. Ibu akhirnya bisa membalas dendam untukmu. UR, kau adalah anak paling baik dan penurut di dunia. Jika ada hidup lagi, cari ibu yang lebih baik dariku. Jangan lagi bertemu denganku. Dendam telah terbalas. Mungkin aku harus melepaskannya. Hujan turun. Aku datang menjemputmu pulang. Baik, mari pulang. Aku akan membunuhmu. Yue, kau dengar itu? Ibumu bilang dirimu. Rasanya sangat nikmat. Jiang Huining, kau telah memakan darah hati anak kandungmu sendiri. Melanggar kesucian pantang, menghina langit. Hukuman surgawi datang. Kekuatan dewa temu akan musnah. Berani-beraninya kau menyebut istri sah di hadapanku. Bersama dirimu, Membuatku mual. Apakah semua tadi terjadi di kehidupan sebelumnya? Kehidupan lampau. Aku dan Jiang Huining ternyata suami istri. Pantasan. Dia tak mau selamatkanku dan sangat memusuhiku. Tuan Tiga, obat Anda sudah siap. Tabib berkata, Tuan tergantung di tembok kota 3 hari. Harus istirahat. Di mana Jiang Qianyue? Nona Qianyue di sayap istana, baru siuman. Antarkan aku ke sana. Ayo. Baik. Paduka, apakah kondisi membaik? Ini semua gara-gara perempuan Jiang Huining. Membuat kita sekarat. Kita harus membalasnya. Mengapa Paduka menatapku? Percayakah kau manusia punya kehidupan lampau? Paduka, hamba bermimpi. Di kehidupan sebelumnya, Paduka dan hamba pasangan mesra. Pasangan mesra apaan? Ini semua salahmu. Bukan karenamu. Jiang Huining tak mungkin
berlaku begini padaku? Ini semua gara-garamu. Paduka bicara apa? Aku Kian Yue Paduka. Ku coba mencekikmu. Ku bunuh perempuan sepertimu. Yang Huining, kau makan darah hati anak kandungmu sendiri. Melanggar pantang, menghina langit, hukuman surgawi datang. Kekuatan dewatamu akan musnah. Pendeta Agung berkata, kau punya ikatan darah dengan Sheng Nif. Makan jantungmu, aku bisa berdiri lagi. Satu-satunya kelemahan Sheng Enfi, daging darah keluarga. Tersentuh, kena hukuman langit. Inilah alasan Sheng dan Fei tak berani menyentuhmu langsung. Tenang saja, aku akan membuatmu berguna untuk terakhir kali. Umumkan ke seluruh negeri, aku sudah bisa berdiri. Aku juga bisa jadi putra mahkota. Baik. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkannya? Yang mulia, perempuan suci melukai sumber hidupnya. Hamba-hamba ini tak bisa apa-apa lagi. Sampah. Kalian semua sampah. Pergi. Pergi semua dari sini. Shensing, Aku di sini. Aku selalu di sini. jangan buang-buang tenaga. Sepertinya aku tidak akan bertahan. Dendamku terbalaskan. Kematianku tidak berarti. Jiang Huining, aku melarangmu mati. Kau dengar tidak? Aku melarangmu mati. Yang mulia putra mahkota, Jenderal Pei telah tiba. Yang mulia putra mahkota, Pak Hina ini pernah lihat di kitab suci catatan tentang ini. Perempuan suci melindungi daging dengan kekuatan ilahi. Hanya darah kerajaan dan jantung mereka bisa mengubah takdir. Apa yang kau lakukan? Jangan percaya padanya. Perempuan suci. Ini jebakan. Pangeran ketiga. Sebelum mati, catatan dalam kitab kuno belum tentu benar. Kau tidak boleh mengorbankan diri untukku. Pernah kukatakan, jika kau mati, aku juga tidak akan hidup. Semua milikku darimu, meski hanya secercah harapan, aku akan menyelamatkanmu. 3 tahun lalu, perempuan suci menyelamatkan negara kita. Yang mulia perempuan suci, jangan yang mulia meninggal. Perempuan suci melindungi daging, memberi pakaian dan obat-obatan. Orang sebaik itu dihukum langit. Takdir tidak adil. Jika harus ada yang mati, aku rela mati menggantikannya. Sepertinya aku pernah dengar orang bilang, dengan persembahan darah, siap berdua tulus. Tuhan pasti dengar permohonan kita. Benarkah itu? Shengnu buka dapur umum. Sembuhkan penyakit membandel. Dia dalam kesulitan. Kita harus berjuang mati-matian. Wahai langit, kumohon jangan bawa Shengnu pergi. Rela umurku dikurangi 30 tahun. Asal Shengnu sembuh. Langit punya mah. Cepat selamatkan Shengnu. Shengnu. Berjanjilah padaku. Hiduplah dengan baik. Jadilah penguasa bijaksana. Rakyat di dunia ini membutuhkanmu. Tapi tanpamu, kerajaan ini bagiku hanyalah kota kosong. Jangan. Kenapa kau sebodoh ini? Sudah, kukatakan, demi dirimu, aku rela melakukan apapun. Shengnu peduli pada rakyat, didukung oleh semua orang. Putra mahkota setia, penuh kasih. Rela korbankan nyawa melindungi. Ketulusan ini menyentuh langit dan bumi. Diizinkan lanjut lindungi manusia, menjaga perdamaian daging. Sudah sembuh. Lukaku ternyata juga sembuh semua. Lukamu juga sembuh. Bagus sekali, Shengnu diselamatkan. Terima kasih langit. Terima kasih Shengnu. Ayo, kita bangun kuil untuk Shengnu. Turun-temurun kita akan melayaninya. Mari, pergi bersama. Ini mungkin akhir terbaik. Sudah waktuku kembali ke medan perang untuk menebus dosa-dosaku. Ada apa? UR. Apa ini kau? Ini UR. UR datang mencarimu. Terima
Terima kasih. Akhirnya, hidupku sempurna.